Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat tani, alhamdulillah pada kali ini saya bisa berbagi kembali lagi konten di channel ini, dimana saya akan sharing hal-hal yang terjadi di lapangan, khususnya tentang OPT, benih padi, dan yang lainnya. Semoga sahabat semua dalam keadaan sehat walafiat dan dimurahkan rezekinya. Amin. Dan di konten saya kali ini, saya akan bercerita tentang penggunaan racun atau pestisida yang produknya berasal dari luar negeri. Ada dua jenis yang saya temukan di lapangan. Yang pertama yaitu berjenis rodentisida atau untuk racun pengerat seperti tikus, dan yang kedua insektisida, sasarannya itu ke wereng batang coklat. Dan yang sedikit lucu, untuk rodentisida saya tanyakan ke petaninya, petani itu menyebutnya dengan racun Kim Jong Un untuk membunuh tikus. Mungkin agak aneh ya, ini juga saya baru mengenal, baru juga mendengar dan melihat. Petani itu katanya kalau beli di kios tani atau saprotan terdekat di rumahnya itu tinggal sebut aja namanya racun Kim Jong Un untuk membunuh tikus. Saya perlihatkan contoh produknya seperti ini. Bisa kita lihat semua yang tertulis di dalam kemasan ini tulisannya tulisan Mandarin. Koreksi saya juga bila saya salah dalam menyebutkan bahasa yang dituliskan di kemasan ini, karena saya juga kurang paham dan kurang mengerti. Dan ada juga foto seseorang di kemasannya. Nah, mungkin dari sini petani menyebutnya dengan racun Kim Jong Un. Bisa-bisa aja ya petani kita. Dan produk ini bisa kita jumpai dengan mudah, misalnya di forum-forum Facebook, di grup-grup petani, itu banyak yang mengiklankan produk dari racun rodentisida ini, dan ada juga yang insek atau untuk pengendalian wereng batang coklat. Juga di marketplace seperti Shopee ini juga bisa kita temukan dengan mudah barang-barang seperti ini. Dan harganya itu beragam. Nanti kalau sahabat penasaran bisa searching di Facebook ataupun di marketplace sahabat berapa harganya. Yang jadi pertanyaan, apakah benar racun ini untuk pengendalian OPT yang disebutkan? Misalkan tadi untuk rodentisida berarti kan untuk tikus atau untuk hewan pengerat lainnya. Dan ada racun insektisida, di mana mereka mengklaim, yang mengiklankan itu racun untuk wereng batang coklat. Sedangkan kalau kita lihat dari kemasan, kita bisa tahu itu untuk racun tikus atau untuk racun wereng itu dari mana. Kemasannya saja kita tidak bisa membaca, karena semuanya itu di dalam kemasannya itu tulisannya tulisan seperti huruf Mandarin. Itu saya sendiri tidak bisa membacanya itu untuk racun apa, hanya sekedar melihat tafsir atau melihat gambar yang ada di dalam kemasan bahwa oh ternyata racun ini memang untuk racun tikus. Tapi apakah benar gitu dengan hanya gambar tersebut bahwa itu racun tikus? Beda hanya dengan racun-racun yang sudah lama beredar di pasaran, yang semua di dalam kemasannya itu menggunakan bahasa Indonesia. Jadi kita bisa melihat bahan aktifnya, kita bisa melihat dosisnya berapa yang digunakan, juga peringatan ketika menggunakan, juga jenis racunnya itu racun berbahaya atau racun jenis kategori apa gitu bisa kita lihat. Sedangkan yang ada di kemasan di produk ini kita tidak bisa melihat, tidak bisa membaca apa yang ada di dalam kemasan produk ini itu. Dan yang tak kalah pentingnya itu racun ini relatif aman untuk
manusia juga lingkungan tidak. Kalau misalkan sangat membahayakan, seperti ada beberapa macam racun atau bahan aktif yang sudah dilarang di Indonesia. Bisa kita searching atau bisa kita googling sendiri oleh sahabat bahwa racun-racun tersebut juga turunannya sudah tidak diperbolehkan beredar di lapangan karena sifatnya yang sangat toksik atau sangat beracun untuk lingkungan, untuk manusianya itu sendiri. Nah, dan mungkin saya akan juga kasih tayangan atau gambar di sini bahwa saya menggunakan aplikasi di handphone Android, bahwa saya penasaran kemasan ini isinya tentang apa dan tulisan ini tulisan apa sih gitu, diartikan ke dalam bahasa Indonesia. Setelah kita bisa lihat nih contohnya, dan memang benar tulisannya itu tertulis yaitu Haizen, racun tikus. Di sini ada tulisan Haizen, racun tikus, di mana tulisan ini berbentuk Mandarin. Juga di bawahnya ada bahan aktif yang terkandung yaitu bromodiolon sebesar 0,5%. Itu bisa kita lihat di kemasan ini. Kemudian juga kemasan ini bisa kita lihat juga di bagian bawah atau di pinggirnya. Kemasan ini juga bisa tahu cara pengaplikasiannya, yaitu dengan cara dicampurkan dengan makanan yang disukai oleh tikus seperti ubi jalar, kepala ikan, atau misalkan pindang kalau kita ya, dan lainnya yang bisa dijadikan umpan. Nah, selain itu racun ini juga ada kandungan yang ternyata sifatnya mungkin racun kelasan tinggi, karena di sini ada yang tertulis bahwa sifatnya itu antikoagulan generasi kedua. Itu mungkin ini jenis racun antikoagulan yang lebih tinggi mungkin, Mbak. Saya juga kurang mengerti dan kurang tahu ya untuk itu. Nah, itu ternyata sahabat salah satu racun yang banyak beredar di kita di lapangan, terutama di forum-forum Facebook, juga di marketplace. Petani kami yang ada di lapangan di lingkungan saya juga banyak yang sudah menggunakan racun-racun ini. Saya penasarannya tuh dari mana mereka tahu. Ternyata sebagian besar petaninya itu berbicara bahwa dari mulut ke mulut, dari petani A ke petani B dan selanjutnya, dengan testimoni yang katanya racun ini bisa kita langsung lihat hasilnya. 1-2 jam itu bisa kelihatan setelah tikus itu makan racun ini. 1 jam kemudian bisa kita lihat bahwa sudah terbunuh tikusnya itu. Makanya petani produk ini sangat terkenal di petani, meskipun tadi tidak tahu sebenarnya ini racun apa, namanya apa, cuman disebut racun Kim Jong Un aja itu ya. Oke, terus kemudian apalagi saran mungkin ya, saran dari kami bahwa produk seperti ini bagusnya tanyakan kepada yang ahli atau kepada yang memiliki kewajiban untuk menjelaskan produk seperti ini, karena tidak ada formulatornya, tidak ada sales marketingnya di lapangan. Mungkin itu hanya dari mulut ke mulut dan lewat importir gitu ya. Saya juga kurang mengerti tentang distribusinya, tapi yang pasti mungkin yang kami sarankan, gunakanlah racun-racun yang sudah lama beredar di lapangan. Karena bisa kita mengetahui namanya, bahan aktif yang terkandung,
juga penggunaan atau dosis yang digunakan ketika diaplikasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Selamat pagi. kita tidak hanya sekedar tahu dari pada petani video kali ini antara saya petani akan gitu, tapi bisa melihat hasil mengamati efeknya varietas seperti apa. terbaru Jadi yaitu sarannya Impari bisa 50. kita, jika ingin menggunakan racun, berilah racun yang sudah terdaftar, yang kemasannya bisa kurang dibaca, lebih itu kemasannya bisa berumur dibaca, yaitu juga 45 hari produknya setelah tanam. bisa kita cari dimanapun, setiap kios itu ada. Segi anakan Dan daunnya masih sama seperti impari-impari yang lain. itu saja mungkin sahabat yang bisa saya sampaikan, dan di sini bukannya bermaksud saya untuk Karakteristiknya melarang, karena mirip. saya hanya menyampaikan atau sharing bahwa saya menemukan produk ini di lapangan, dan ternyata produk ini telah banyak digunakan oleh petani, tapi si petani ternyata tidak tahu produk ini sebenarnya untuk apa. Jadi rasa penasaran itu yang saya sampaikan di video kali ini, bukan untuk menjelekkan, bukan untuk sangat banyak apa istilahnya, melarang hak petani, karena berhasil seperti yang kita ketahui bahwa undang-undang semua. Perlindungan itu yang melaksanakannya itu petani. 1, 2, 3, jadi tetap petani yang mempunyai 7, hak untuk melindungi budidayanya, tanaman budidayanya gitu. Petani tetap 14, dilindungi oleh undang-undang yang berlaku di negara kita, bahwa kita sesama petani hanya sekedar membimbing, mengarahkan, dan juga ngasih saran lah, intinya ke sana, intinya ke mengasih saran seperti apa yang bagus gitu. Oke sahabat, terima kasih telah menyimak konten ini dari awal sampai akhir. Semoga bisa bermanfaat, dan jika memang dirasa bermanfaat silahkan share kepada teman-teman petani kita di lapangan. Dan tetap semoga sahabat semua dalam keadaan sehat walafiat, juga dalam keadaan semangat. Salam satu lumpur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.